وبالسند المتصل إلى المؤلف الإمام العارف بالله العالم العلامة أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال في كتابه القدوة الحسنة في منهج الدعوة إلى الله قال الإعداد للدعوة وتهيئة أسبابها وفي مقدمة الدعوة أو وفي مقدمة الدعوة تتم تهيئة أسباب الدعوة وتجميع القوى ومراعاة ما يحتاجه الحال والواقع. Nah, kita lanjut kajian kita yaitu pembacaan kitab Al-Qudwatul Hasanah fi Manhajid Da'wah Ilallah karya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang mana kita berada di bab kedua. Abuya Sayyid Muhammad mengatakan di bab kedua bahwasanya termasuk metode dakwah yang benar adalah al-i'dad lid-dakwah. Harus kita ini punya persiapan untuk dakwah. Harus punya persiapan untuk dakwah. Nah, jadi dakwah ini bukan sembarangan, kata Abuya. Harus ada persiapannya. Bagaimana persiapannya? Termasuk persiapan dakwah, kata Abuya, mura'atu ma yahtajuhul hal wal waqi. Lihat sikon, itu penting. Ketika kita mau berdakwah, lihat sikonnya dulu. Tempat yang ingin kita dakwai, pelajari dulu. Jangan langsung datang, misalkan orang di situ, misalkan orangnya emosinya itu tingkat tinggi semua. Kita datang, maksa dakwanya, tak boleh. Jadi harus tahu sikon. Lihat, orang di sini begini, baca situasi. Nah, makanya kalau ada yang ngundang ustaz atau ngundang kiai, ngundang habib ceramah, itu sangat dianjurkan untuk ngasih masukan. Ustaz, habib, kiai, tempat kami ini begini. Nah, jadi yang datang tadi tidak sembarangan ngomong. Akhirnya kalau sembarangan ngomong, bubar dia ceramah, bukan mempersatukan masyarakat, malah tambah masalah di masyarakat. Jadi ini penting, kata Buya. Jadi termasuk metode dakwah yang benar harus kita mempersiapkan untuk dakwah kita. Wa mura'atu ma yahtajuhul hal wal waqi. Lihat apa yang dibutuhkan untuk zaman sekarang ini. Nah, inilah live ini kita lakukan semuanya karena ini yang dibutuhkan. Kita punya live streaming, kita punya akun YouTube, bahkan baru-baru ini alhamdulillah kita baru aktif di akun TikTok kita. Yang mana biasanya isi TikTok ya kalau wong berdagang, wong joget kan itu. Masya Allah kalau kita lewat Ampera malam ini, itu rame, TikTokan semua kan begitu. Cuman karena di TikTok memang dan subhanallah, Ustadz Nabil itu faedah dari TikTok. Beliau Ustadz di belakang ada Ustadz namanya sama dengan anak Nabil. Beliau tahu majelis ini dari TikTok. Nah, karena memang di situ rame, lebih banyak dilihat orang. Jadi kita pakai aplikasi TikTok untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perlu gitu. Jadi jangan kolot. Jangan jumud. Abuya Sayyid Muhammad, beliau punya kitab yang lain. Insyaallah nanti kita baca. Sama tipisnya seperti ini. Makna mafhumut tatawwur wa tajaddud fid din. Itu beliau punya kitab juga tipis seperti ini. Bagaimana kita memahami tatawur, perputaran zaman melalui agama. Jadi karena agama ini agama untuk umat akhir zaman, dari zaman Nabi sampai nanti kiamat, maka agama ini pasti fleksibel, bisa mengikuti setiap era dan setiap zaman. Nah, bagaimana kita memahaminya? Di situ beliau bahas di kitab lain sendiri. Insya Allah kita kalau ada waktu di hari lain kita baca kitab itu juga. Tipis sama seperti ini, bagus luar biasa. Jadi kata Abuya, termasuk metode dakwah yang benar, kita harus mengikuti zaman. Zaman sekarang lagi butuh apa? Butuh orang lebih status di WhatsApp. Yang tua-tua di Sagonian, apa ngaktif ke status di WhatsApp?
Yang kalau kita share di grup, video-video pendek, tinggal diteruskan. Sering anak ngajar ke, teruskan mana, tag, jadi status di WhatsApp. 2 kali pencet dari grup itu, sekali kemana, ke status WhatsApp, sekali lagi, sudah selesai. Niatkan dakwah, dakwah. Misalkan dari kontak kita punya kontak WhatsApp 1000 teman atau kebanyakan 500. Dari 500 yang baca 1 orang saja tersentuh hatinya, betapa besar pahala yang kita dapat. Nggak usah banyak-banyak, sikok wong. 1 orang dari 500 atau 100 kontak yang kita miliki di WhatsApp, itu baca status kita, kemudian tersentuh hatinya, atau paling tidak dia ingat Allah, detik itu dia ingat Allah, atau detik itu dia salawat kepada Nabi Muhammad SAW, pahalanya besar. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am, kata Nabi kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kau memberi hidayah 1 orang, itu lebih baik kau memiliki dunia dan seisinya. Itu pahala yang Nabi berikan kepada orang yang memberikan hidayah ke orang lain. Nah, jadi kita harus mengikuti zaman. Kita punya HP, kita pakai. Kita punya status, bikin status yang menyenangkan hati. Jangan status yang mau rekuang, nggak boleh. Status yang menyenangkan hati, status yang buat orang ingat sama Nabi, ingat sama Allah, ingat sama syariat. Gampang, tag, jadi. Bahkan sekarang Masya Allah, dari status WhatsApp bisa langsung disinkronkan ke status Facebook. Jadi juga di Facebook begitu dakwah, harus begitu. Di situ yang disampaikan oleh Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi termasuk metode dakwah yang benar dan sempurna insya Allah, harus muraat ma yahtajuhul hal wal waqi, apa yang dibutuhkan umat zaman sekarang. Makanya kita sering dengar kalau misalkan alhamdulillah para guru, para masyayikh, para habaib kita di Palembang, Masya Allah, semua mengikuti gaya dan metode tersebut di malam tahun baru misalkan, atau malam tahun baru yang kita sering lakukan. Banyak guru-guru kita ngadakan tabligh akbar malam tahun baru Masehi. Kita ngelarang anak-anak muda untuk kumpul atau untuk rame-rame di atas jembatan proyek misalnya. Harus ada penggantinya, badil. Budak sekarang demen ngumpul. Ada penggantinya, kita kumpul baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk metode dakwah. Jadi selagi tidak menentang atau keluar dari akidah, dari syariat Nabi besar Muhammad SAW, maka silahkan kita gunakan cara dakwah yang bisa kita gunakan. Selagi tidak menentang syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat semua ulama dunia di akhir zaman ini, semua ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, Allah alam kalau TikTok. Tapi subhanallah, memang di TikTok lebih banyak yang lihat. Video TikTok itu pasti tembus 500 yang nonton. Itu kita isi. Oh Ustaz, kalau dibandingkan dengan maksiat, tidak bisa dibandingkan. Video baik atau akun baik 1-2, akun maksiat yang joget-joget 1000, biar. Kita kan in alaika illal bala, yang dituntut sama Allah kepada kita menyampaikan. Kita usaha menang atau tidak, kita bisa mengalahkan kebatilan atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting usaha kita. Seperti Katak, Difda, ketika ingin memadamkan api yang mau membakar Nabi Ibrahim. Kenapa Katak tidak boleh dibunuh? Diriwayatkan makruh, bahkan sampai kalau tidak kata faedahnya haram membunuh kodok, Katak. Karena kodok itu dulu, bukan kodok masih hidup sampai sekarang, tidak. Kodok dulu di zaman Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim ingin dibakar oleh Raja Namrud, itu kodok ke sungai, dia nyedot air, lari dia ke api, ditiupkan. Ya Allah, sebanyak apa banyu kodok itu? Api yang disiapkan Raja Namrud itu tidak bisa didekati oleh manusia. Bahkan ketika Nabi Ibrahim ingin dilemparkan ke api itu, bukan digotong sama uang, bukan. Pakai ketapel, manjanik itu.
Jadi dilemparkan begitu, saking besar apinya, saking besar apinya begitu. Nah ini kodok datang ingin mematikan api itu, dengan air berapa mili balik yang keluar dari mulut kodok itu, balik lagi dia ke sungai, datang lagi dia kan, mati apinya. Cuman Allah lihat niatnya, niatnya ingin menolong Khalilullah, ingin memadamkan kebatilan. Nah, ini niat kita ingin memadamkan kebatilan. Padam atau tidak kebatilan api Namrud. Api Namrud di zaman akhir maksiat, itu api Raja Namrud. Padam atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah balas jasa kodok tadi. Diharamkan di syariat kita membunuh kodok. Ini disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Salah satunya di kitab beliau Majalisul Haddad. Kebalikannya, cicak. Cicak itu senang lihat api itu. Dia tiup itu api biar besar. Tiupan cicak. Tidak bakal masak ke api. Dia tiup. Nah, cuma niatnya jelek. Ngebantu kebatilan. Allah balas. Dalam hadis sahih. Kalau ini hadis sahih. Nabi Muhammad mengatakan yang bunuh cicak dapat pahala dari Allah. Yang bunuh cicak dapat pahala. Bahkan dalam riwayat lain, ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitab beliau Al-Jami'us Shaghir, ya, disyarahkan oleh Imam Al-Manawi. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan yang membunuh cicak sekali pukul langsung mati itu pahalanya lebih besar. Jadi kalau bunuh ketemu cicak, bunuh sekali langsung mati. Nah, itu pahalanya lebih besar daripada sekali, 2 kali, 3 kali baru mati. Kenapa cicak sunnah untuk kita bunuh? Salah satu alasannya karena tadi dia punya niat untuk mengobarkan kebatilan. Padahal tidak ada faedahnya, tidak ada faedah dari tiupan cicak, tapi niatnya yang jelek. Nah, makanya kita niat kita ingin memadamkan api kemaksiatan. Urusan padam atau tidak, urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan untuk berdakwah, berdakwah. HP, kecanggihan teknologi yang luar biasa di akhir zaman ini gunakan untuk dakwah. Padam atau tidak api Namrud tadi bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab beliau Al-Qudwatul Hasanah fi Manhajid Dakwah, termasuk metode dakwah yang betul, yang benar, harus kita persiapkan apa yang dibutuhkan oleh zaman kita, dan ini diterapkan, dipakai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Laqad marratid da'watul islamiyah mundu bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila an irtahal ila rafiqil a'la bi marahil mukhtalifah. Dakwah Nabi itu kalau kita perhatikan dari Nabi dilantik oleh Allah sampai Nabi meninggal, itu dakwah Nabi beda-beda. Di satu zaman dakwah Nabi begini, di zaman berikutnya atau di era berikutnya, di tahun berikutnya beda. Kemudian dakwah Nabi kepada fulan beda dengan dakwah Nabi kepada fulan. Semua diterapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya, 3 tahun pertama dari pelantikan Nabi Muhammad itu Nabi dakwanya sirron, diam-diam. 3 tahun, bukan sebentar. 3 tahun dari beliau diutus sama Allah, Iqra turun kepada beliau, itu 3 tahun beliau dakwanya diam-diam. Dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar ngajak orang lain datang ke Nabi. Dia masuk Sayyidina Utsman, masuk Islam, Sayyidina Utsman ngajak orang lain datang ke Nabi. Begitu selama 3 tahun. Dan ini memang itu yang dibutuhkan, itu yang diharuskan di zaman tersebut. Ya, itu memang kondisinya harus diam-diam dulu. Nah, jadi kalau misalkan umpama kita berada di posisi tersebut, ya sudah, ikuti posisi Nabi. Kita ada di posisi tidak bisa kita dakwah terang-terangan. Misalkan, insya Allah tidak terjadi, tidak bisa kita pakai live seperti ini, ya sudah. Dan ini terjadi, kita lihat pada guru kita, Buya Sayyid Ahmad Muhammad Alawi Al-Maliki. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa guru-guru luar itu punya
Facebook, punya Instagram untuk dakwah live streaming kajian mereka. Kenapa? Keluarga Al-Maliki dari Abuya Said Muhammad sampai Abuya Said Ahmad dan punya sama sekali akun-akun seperti itu, bukan mereka tidak mau menggunakan teknologi akhir zaman, tapi memang kondisi dan situasi mereka tidak memungkinkan untuk menggunakan hal tersebut. Memang tidak bisa kita sebutkan, dan yang paham, tidak bisa mereka itu pakai live streaming, tidak bisa. Tapi ini saksi Abuya Said Muhammad sampai sekarang, Abuya Said Ahmad, dari zaman Abuya Said Muhammad sampai sekarang, setiap kajian mereka direkam, ada rekamannya. Bahkan Abuya Said Muhammad itu di pondok kita tuh Mekah punya kamar khusus, mungkin dua kali ruangan ini, mungkin semusola ini. Isinya apa? Kaset-kaset dari handycam yang kasetnya tebel-tebel segitu tuh. Itu Abuya berapa rak? Isinya semua rekaman VCD atau rekaman handycam yang zaman dulu. Murid zaman sekarang ditugaskan sama Abuya kemarin untuk menyalin. Dari kaset itu disalin ke CD. Dari CD baru disimpan pakai file atau di komputer, di laptop, lebih aman. Jadi kaset itu kan tambah lama tambah rusak, tidak bisa dipakai. Di zaman Abuya Said Ahmad masih begitu, direkam kajian beliau, semua direkam, baik kajian khusus atau kajian umum, semua direkam. Cuman beliau tidak bisa menggunakan ini karena memang situasi mereka tidak bisa menggunakan itu. Bagaimana biar kita sabar? Bagaimana biar kita tenang dakwah? Lihat dakwah Nabi besar Muhammad, 3 tahun Nabi diam-diam. Jadi kadang ada waktu kita harus diam, kadang ada waktu kita bisa terang-terangan. Kadang ada waktu kita tidak bisa terang-terangan. Majelis umum tutup, yang datang orang khusus, tapi mereka sabar. Tetap mereka jalankan karena suri tauladan mereka adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita pelajari situasi dulu sebelum kita ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dakwah 3 tahun diam-diam. Setelah itu sudah bisa untuk terang-terangan, baru diperintahkan sama Allah untuk terang-terangan. 3 tahun tadi diam-diam. Musyrikin Mekah udah banyak yang dengar, karena dari mulut ke mulut adalah sampai ke mereka dakwah Nabi besar Muhammad SAW, tapi tetap Nabi diam-diam karena itu perintah Allah. Memang di 3 tahun itu dibutuhkan situasi dan kondisinya harus diam-diam. Jangan langsung ditampakkan wahai Muhammad. Setelah 3 tahun baru turun ayat Al-Quran yang berbunyi wa andir ashiratakal aqrabin fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Ayat itu turun. Nabi berubah metode dakwanya. Dari diam dakwah Nabi ngajak orang iman kepada Allah, berubah metode dakwah Nabi ilal jidal. Di situ Nabi Muhammad baru terang-terangan dan beliau membuka luang untuk orang yang tidak percaya kepada Nabi untuk debat dengan Nabi Muhammad atau adu argumen dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau 3 tahun tadi belum ada itu debat, adu argumen, belum. Kenapa? Karena dari mulut ke mulut, dan Sayyidina Abu Bakar tidak mungkin ngajak orang kecuali orang itu beliau percayai akan ikut CS-nya. Makanya semua yang diajak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu teman dekat beliau. Sayyidina Utsman, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Islamnya semua berkat Abu Bakar As-Siddiq. Teman dekat. Jadi tidak ada di situ adu argumen, debat panas, tidak ada. Jadi 3 tahun dakwah Nabi itu istilahnya santai, mengalir seperti air yang tenang. Setelah 3 tahun lumayan kuat, baru terang-terangan. Nah, ketika terang-terangan di situ Nabi udah beda metode dakwanya. Siap untuk berdebat, siap untuk adu argumen, dan semua disupport langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi 10 tahun. 10 tahun itu cuman boleh jawab dengan argumen, dengan debat, dengan ayat suci Al-Quran. Kekerasan tidak boleh. Hijrah ke kota Madinah, baru mulai di situ ada perang. Al-jihad fi sabilillah selama 10 tahun. Jihad fi sabilillah pun tidak langsung. Pertama Allah izinkan boleh memerangi orang yang ingin memerangi kalian. Itu pertama. Jadi Al-Imam Syekh Muhammad Hasan Al-Mashad, Hasan Muhammad Al-Mashad,
dalam kitab beliau Inaratud Duja, itu yang pernah kita kaji malam Senin sebulan sekali, itu beliau menyebutkan di awal-awal bahwasanya izin dari Allah kepada Nabi untuk jihad itu tidak langsung sekaligus, ada tahapannya. Tahapan pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, diizinkan kepada kalian untuk jihad, tapi untuk yang ingin memerangi kalian. Oh, ada kabilah sana ingin memerangi Nabi, boleh Nabi merangi mereka. Yang adem diam tidak memerangi Nabi, walaupun tidak iman kepada Nabi, tidak boleh diperangi oleh Nabi. Itu di awal Islam. Baru setelah itu Allah mengizinkan uqtulul musyrikina kafah. Perangi semua yang tidak iman kepada Allah. Baik dia mengganggu, mengusik kalian atau tidak mengusik kalian, boleh kalian perangi sampai mereka masuk Islam atau mereka mau membayar jizyah. Tahapan lama ini. Mungkin tahapan ini kurang lebih 8 atau 9 tahun. Dari izin jihad sampai memerangi semua musyrikin itu lama, bukan setahun 2 tahun, 8 atau 9 tahun. Ini semua kembali ke persiapan dakwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk metode dakwah yang benar yang disebutkan oleh Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab beliau Al-Qudwatul Hasanah fi Manhajid Dakwah Ilallah adalah kita harus paham situasi, paham kondisi, paham keadaan di tempat kita ingin berdakwah di jalan Allah, dan harus kita menggunakan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Kalau fasilitas tersebut bisa membantu melancarkan jalan dakwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayah, himmah, semangat untuk berdakwah di jalan Allah, dan dakwahnya kita bukan malah mempersesat, tapi mendekatkan umat kepada Allah, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.